Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh terkemuka di Indonesia dalam penyebaran agama Islam tentunya. Nah, salah satu tokoh dari yaitu Wali Songo. Kita cek terlebih dulu ya. Nah, ini dia. Salah satu tokoh ini adalah tokoh yang tidak kalah pentingnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Siapakah tokohnya? Ya, beliau adalah Sunan Kudus. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama mengetahui biografi Sunan Kudus. Yang kedua, kita mengetahui nilai positif dari dakwah yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Dan setelah melihat atau mendengarkan nilai positif dari Sunan Kudus, semoga kita bisa mengamalkan nilai positif dari dakwah Sunan Kudus dalam dakwah di Nusantara. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Kita lihat. Oke, silakan ditonton. Nah, pada pembahasan Sunan Kudus ini ada beberapa poin yang akan kita bahas ya tentunya. Yang pertama adalah tentunya kita biografi dulu supaya kita mengetahui nih Sunan Kudus itu seperti apa ya orangnya. Yang kedua, cara dakwah yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Kita langsung ke bagian pertama yaitu biografi. Nama beliau yaitu Raden Ja'far Shadiq. Ayahnya bernama Raden Utsman Haji bin Ali Murtadho. Beliau sering disebut juga dengan Sunan Ngudung. Nah, sedangkan ibunya bernama Syarifah. Syarifah ini adalah adik dari Sunan Bonang. Sedangkan Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan makam beliau dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus, Kota Kudus yang berada di Jawa Tengah. Nah, itulah biografi singkat dari Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Yang selanjutnya adalah B, cara berdakwah beliau. Bagaimana cara berdakwah beliau? Nah, Sunan Kudus pada dakwahnya itu mendukung cara dakwah dari Sunan Kalijaga maupun Sunan Bonang, yaitu dengan kesenian. Beliau menganggap budaya lokal yang tidak sejalan nantinya akan hilang secara perlahan-lahan. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui yaitu guru dari Sunan Kudus. Gurunya ayahnya sendiri yaitu Raden Utsman Haji. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nah, dari Sunan Ampel ini beliau belajar ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh dan sastra. Dan guru yang lainnya yaitu Ki Ageng Ngerang. Selanjutnya guru beliau yaitu Kiai Tlingsing. Kiai Tlingsing ini adalah ulama Cina yang bersama dengan Laksamana Cheng Ho yang pernah ke Indonesia atau Nusantara. Nah, pada suatu ketika Sunan Ampel menyuruh Sunan Kudus untuk menyusul Raden Fatah ke Demak. Raden Fatah ini adalah raja pertama kerajaan Demak yang berada di Jawa Tengah. Lalu beliau pun menyusulah ke kerajaan Demak tersebut. Di sana karena kemampuan dari ilmu beliau, Sunan Kudus pun diangkat menjadi panglima dan penasehat Sultan Demak. Posisi ini untuk menggantikan posisi dari Sunan Ngudung atau ayahnya sendiri. Selain menjadi panglima, beliau juga menjadi wali bagi yang berdakwah kepada para penguasa dan priai Jawa. Selain itu, Sunan Kudus pun diangkat menjadi qadhi atau hakim pengadilan kerajaan. Dan beliau pun menjadi imam besar Masjid Demak. Nah, beliau di sana mempunyai murid. Salah satu muridnya yaitu Sunan Prawoto dan penguasa Demak. Selanjutnya Arya Penangsang dan Adipati Jipang Panolan dan masih banyak lagi ya murid-muridnya.
Di sana beliau melakukan terobosan-terobosan, yaitu yang berupa usul yang dilontarkan oleh Sunan Kudus, yaitu beliau mengusulkan bahwa setiap hari Jumat harus ada musyawarah para wali dan Sultan Kerajaan Demak. Selanjutnya dalam perkumpulan itu akan mengambil kebijakan terhadap permasalahan yang muncul pada saat didakwakan. Selanjutnya yaitu usulnya yaitu tentang dakwah Islam dan jihad fisabilillah serta tabligh akbar setiap ba'da Jumat. Nah, itulah beberapa terobosan atau usulan yang dilakukan oleh Sunan Kudus ketika berada di Demak. Lalu beliau pun pindah ke Kudus pada saat Sultan Trenggana wafat. Itu Sultan Trenggana yaitu Sultan yang ketiga. Sedangkan Raden Fatah raja yang pertama dan yang kedua adalah Adipati Unus pada saat kerajaan Demak. Dia pun langsung pindah ke Kudus. Beliau di sana mendakwahkan Islam dan membangun suatu masjid yang bernama Masjid Agung Kudus. Nah, pada saat itu Sunan Kudus mengajarkan nilai-nilai dari toleransi terhadap umat agama yang lain seperti umat Hindu dan umat Buddha yang ada di sana, karena pada saat itu masih banyak ya umat Hindu dan umat Buddha. Nah, ini dia Masjid Agung Kudus ya. Nah, pada suatu ketika sebelum pengajian beliau membawa seekor kebo yang bernama kebo Gumarang, yaitu kebo beliau ya, lalu dibawa ke masjid. Dan pada saat itu umat Hindu pun melihat, dan ternyata kebo atau sapi itu kan hewan yang dianggap suci. Mereka heran dan mereka berbondong-bondong pergi ke masjid dan mendengarkan dakwah dari Sunan Kudus. Dan di sana Sunan Kudus menjabarkan tentang sapi dalam surat Al-Baqarah, sehingga mereka pun masuk Islam dengan sukarela. Dan Sunan Kudus membuat menara masjid seperti tugu umat Hindu. Nah, selanjutnya Sunan Kudus pun membuat suatu terobosan, yaitu membuat padasan. Padasan itu adalah yaitu tempat wudhu yang berupa pancuran yang berjumlah 8. Dalam ajaran Buddha itu disebut juga dengan jalan berlipat 8 atau Asta Sanghika Marga. Lalu umat Buddha pun berbondong-bondong mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Sunan Kudus dan ikut mendengarkan pengajiannya. Dan alhamdulillah banyak umat Buddha yang masuk Islam dengan sukarela. Nah, selain dari terobosan itu beliau pun menggunakan seni. Salah satunya yaitu bedug dandangan. Bedug dandangan ini adalah bedug yang dipukul berkali-kali untuk pengajakan pelaksanaan sholat dalam puasa pertama. Nah, selain itu beliau juga membuat tembang Mas Kumambang dan tembang Mijil. Nah, itulah seni yang dibuat oleh Sunan Kudus. Oke, selanjutnya ke pembahasan kesimpulan. Mari kita simpulkan ya bareng-bareng ya. Nah, dalam kesimpulan ini kita akan membuat 2 poin inti. Salah satunya yaitu biografi. Setelah biografi adalah cara dakwah beliau. Nah, biografi dari Sunan Kudus yaitu nama beliau adalah Raden Ja'far Shodiq, ayahnya Raden Usman Haji, sedangkan ibunya bernama Syarifah. Lalu beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan beliau dimakamkan di belakang Masjid Menara Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Cara dakwah beliau terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari wilayah kerajaan, yang kedua dari sisi masjid, dan yang ketiga dari seni. Dari kerajaan beliau diangkat menjadi panglima dan penasehat sultan. Selain itu beliau juga wali bagi orang yang berdakwah. Selanjutnya beliau juga diangkat menjadi qadi atau hakim pengadilan kerajaan, dan beliau menjadi imam besar Masjid Demak. Terobosan dalam pembangunan masjid, beliau membuat menara yang seperti candi. Selain itu beliau juga membuat 8 pancuran wudhu.
dan pada saat itu pernah beliau membawa sapi ke masjid. Selain itu dari seni yaitu bedug dandangan, dan yang terakhir adalah tembang Mas Kumambang dan tembang mijil. Nah, itulah pembahasan dari materi Sunan Kudus. Nah, materi ini sesuai dengan KMA 183 yang diambil dari buku Toha Putra 2016 dan Kemenak Republik Indonesia 2020 dan Wikipedia. Nah, itulah beberapa dari dakwah dari Sunan Kudus. Alhamdulillah baru saja kita mempelajari tentang materi Sunan Kudus. Semoga nilai-nilai positif yang ada di dalamnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.